Kayaknya suaranya putus-putus, Mas. Ibu-ibu, para senior yang saya hormati, dan juga pada suaranya kurang jelas ya, Mas? Tadi putus-putus, sekarang bagus. Ya, mungkin internetnya nih. Ya. Jadi malam ini saya akan mencoba, mungkin banyak bercerita saja ya mengenai Internet of Things, walaupun mungkin akan menampilkan satu slide gitu ya, kemudian juga memutarkan satu video, dan kemudian yang paling banyak itu adalah men-share screen image yang ada di handphone saya, karena kebetulan IoT itu tidak bisa lepas dari gadget gitu ya. Jadi mungkin nanti di situ banyak sekali itu. Secara tidak sadar itu sudah banyak sekali yang Mungkin video kameranya bisa dimatikan, Mas. Kok hilang-hilang suaranya? Oh gitu ya, saya matikan kamera ya. Oke. Jadi Internet of Things itu sudah tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk ini sekedar membuka diskusi kita. Saya ingin sharing sedikit mengenai teori mengenai Internet of Things atau arsitektur dari Internet of Things. Walaupun ini sebenarnya saya sebagai praktisi nggak terlalu ingin berteori-teori, tapi mungkin karena mungkin ada yang ingin tahu juga mengenai Internet of Things itu apa, saya akan share screen dulu mengenai slide tentang Internet of Things gitu ya. Sudah bagus. Ya. Jadi ini yang akan kita bicarakan adalah IoT bukan interdeteksi, ingat saya di rumah untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa Putus-putus, Mas. Aduh, sayang ya. Putus, Mas Yuni John. Putus ya, kalau gitu saya ganti. Mohon maaf ya. Jaringan kayaknya ya. Iya, saya ganti pakai modem biasanya, Pak. Oke, sabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesalahan bukan TV Anda, tapi jaringan yang salah. Belum bayar kali. ini internetnya saya kebetulan numpang di hotel ya. Orang pensiunan. Saya keluar dulu lah barangkali ya Pak Muharram ya. Oke, monggo, silakan. Kami tunggu. Tapi suara saya masih bisa jelas didengar? Iya, suara jelas. Kalau sekarang jelas. Sekarang. Oke, ya kalau gitu lanjut dulu ya. Nanti kalau memang parah sekali, kita kembali lagi ke ini. Oke. Internetnya kayak ingus ya, keluar masuk. Jorok ih. Ingus hasil badan kita sendiri, Kak Mbak Ida. Kadang-kadang jilat pula itu tuh. Jijik ah. Malah dia turun ditampung sama bibir kan.
Oke, lanjut Mas Joni John. Saya keluar dulu nggak? Suara saya nanti putus-putus, nggak enak ya? Oke. Kalau gitu silakan. Kami ngobrol-ngobrol Maaf dulu ya. nih. Membahas masalah ingus nih. Jorok ih. Aduh. Ada. Keluar Sambil dulu nunggu tuh. Pak Mas Joni John, barangkali ada cerita-cerita dari Enggak, Bapak, Ibu-Ibu, monggo silakan. usul tanya jawab sama Bram tadi ngelanjutin yang Habas kalau bisa. Oke, monggo. Mas Bram off cam. Gimana suara saya bisa didengar jelas? Jelas. Sekarang jelas. Mudah-mudahan. Jadi kembali ini terpaksa pakai modem biasa. Terpaksa bayar nih ya. Nggak apa-apa. Demi HPC nggak apa-apa. Modem biasa itu apa ya? Jadi ini apa namanya arsitektur dari Internet of Things itu secara umum tuh ada banyak pendapat gitu ya. Jadi ada 3 layer, bahkan ada yang bilang sampai 5 layer. Ada yang namanya perception, kemudian ada bagian dari apa namanya elemennya itu network, dan ada aplikasi. Nah, perception ini adalah sebenarnya device yang kita biasanya gunakan, misalnya seperti apa namanya CCTV, lalu katakanlah kita menggunakan handphone gitu ya, itu kita dianggap sebagai perception. Kemudian ada jaringan. Jaringan ini yang biasanya kita gunakan sebagai apa yang kita gunakan sehari-hari, jaringan internet. Tapi ternyata bukan saja internet ya, nanti saya akan jelaskan sedikit. Kemudian ada aplikasinya. Nah, aplikasi yang kita gunakan di Internet of Things ini itu sebenarnya sering kita gunakan di handphone kita seperti Google Home gitu ya. Kemudian ada Google Assistant, kemudian ada kalau di Apple itu pakai Siri misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh aplikasi yang sudah memanfaatkan atau bagian dari Internet of Things gitu ya. Jadi kalau di sini kata kerennya IoT architecture consists of the device, network structure, and cloud technology that allows IoT devices to communicate with each other. A basic IoT architecture consists of 3 layer. Jadi ada persepsi, network, dan aplikasi. Nah, lebih detail lagi, nah ini tadi persepsi itu apa? Itu adalah sensor, gadget, handphone kita ini juga, kemudian juga kadang-kadang kita juga menggunakan misalnya fitting lampu, smart plug misalnya, plug dari listrik itu ya. Kemudian juga kita gunakan CCTV tadi saya sudah sebutkan, dan juga ada sensor temperatur misalnya. Nah itu kalau dari sisi arsitektur dari IoT itu dianggap sebagai persepsi. Kemudian network atau connectivity between device. Nah ini yang kita sering yang kita sebut sebagai internet gitu ya, jaringan gitu ya. Jadi kemudian ada aplikasi. Nah jaringan ini saya buka lagi, ada bagian yang mungkin bagus juga di share di sini. Ini saya ambil dari langsung ke ini ya. Ini ada layernya, ada sampai 7 layer gitu ya. Ada collaboration, tapi ini kita cuman ini aja, singkat aja. Nah ada yang menggambarkan device itu, ada yang terhubung dengan mobil, bahkan dengan sepeda kan, sepeda pun juga ada gitu ya. Jadi inilah gambaran dari layer-layer atau bagian dari arsitektur dari IoT tersebut. Kemudian secara network itu kalau kita lihat lagi di bagian berikut ini connectivity-nya. Nah ini sebenarnya yang bagian dari connectivity di IoT itu bukan hanya Wi-Fi dan Ethernet saja, tapi juga kita suka menggunakan pakai Bluetooth gitu ya. Bluetooth itu juga bagian dari
bagian dari connectivity yang bisa digunakan untuk IoT. Kemudian NFC, Near Field Communication. Jadi ini kalau kita misalnya punya kartu e-money gitu ya, lalu ditempelkan di handphone kita bisa isi ulang dan sebagainya. Nah, itu menggunakan fasilitas NFC. Kemudian juga ada Zigbee dan macam-macam. Tapi yang sering kita pakai itu mungkin Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Ethernet gitu. Jadi semua peralatan atau device yang terkonek ke Wi-Fi atau Ethernet atau Bluetooth ini itu bisa kita anggap sebagai bagian daripada IoT, Internet of Things. Gitu. Nah, kemudian saya berikutnya akan share satu video ya. Ini mengenai, ini saya stop share dulu. Ini adalah video yang dikeluarkan oleh Kominfo ya, barangkali daripada saya menjelaskan apa itu Internet of Things secara teori. Nah, ini ada anak muda, cocoknya memang anak muda sih yang ngejelasin Internet of Things. Gitu. Ini saya putarkan mengenai video mengenai Internet of Things. Son. Ya. Kelihatannya sharingnya belum keluar lagi ya, masih belum keluar ya? Sharing videonya. Sebentar. Screen share. Ini udah belum? Sudah. Oke. Ya, mantap. Ini saya putarin video. Koneksi internet lancar, baterai HP full, kepala udah di jarak aman dari layar HP atau monitor, dan selamat datang di Kominfopedia. Internet of Things, atau yang biasa disingkat IoT, kalau kata terjemahannya Mbah Google sih artinya Internet Hal. Hal apa mas maksudnya? Jadi ini, IoT dapat didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia, yang secara unik didasarkan pada protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud, yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smart home, smart city, smart farming, sampai smart factory. Dari mobil tanpa pengemudi sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya, segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan terutama internet adalah Internet of Things. Baru sekarang, IoT banyak diperbincangkan. Kenapa yuk? Mau tahu kan? Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya tetap kasih tahu, daripada saya kasih tempe. Kenapa baru sekarang? IoT itu sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dan sekarang ini, akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi ntar kalau Palaparing udah beroperasi 100%, dan ditambah hadirnya high throughput satellites atau satelit multifungsi berkecepatan tinggi. Penetrasi internet yang semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Perpaduan keduanya membuat para produsen perangkat elektronik berinovasi memproduksi perangkat yang terhubung dengan internet. Dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal, atau yang disebut Internet of Things. Tujuannya hanya satu, membuat pekerjaan kita jadi lebih efektif, mudah, dan efisien. Mungkin ada nih Sobat Kom yang rumahnya dipasangi kamera pengawas atau CCTV, terus ngawasin keadaan rumahnya lewat ponsel pintar. Artinya, kamera CCTV Sobat Kom terhubung ke internet dan bisa diakses di ponsel. Ini juga sudah termasuk IoT loh. Atau mungkin Sobat Kom punya remote AC pintar, yang kalau udah deket rumah, remote-nya akan otomatis nyalain AC di rumah, biar pas Sobat Kom sampai, ruangan udah dingin. Dari mana si remote tahu kalau Sobat Kom udah mau sampai? Dia minta keterangan lokasi ke ponsel pintar Sobat Kom. Jadi, tahu Sobat Kom udah mau sampai atau belum.
Atau kalau Sobatkom lupa matiin AC, si remote pintar ini bisa disuruh matiin AC dari kantor atau kampus atau saat Sobatkom masih di perjalanan. Bukan cuma AC, lampu, sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik, atau bahkan mesin pembuat kopi, semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh jika sudah terhubung dengan internet. Itu baru di rumah. IoT juga bisa digunakan misalnya di bidang agrikultur. Ada robot irigasi yang bisa menguji kadar air tanah, yang memberi informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup irigasi sesuai kadar air tersebut. Ada robot yang bertugas membunuh gulma dan hama yang memulai patroli jika survei udara dari drone pintar menunjukkan ada tanda-tanda serangan hama. Pak Tani pun bisa melihat data-data itu dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Sobatkom kepikiran nggak? Emang ini semua di Indonesia udah bisa diterapin? Emang bisa gitu? Ngubungin HP ke kulkas, ke mesin kopi, ke orang-orangan sawah? Ngubungin dia aja susah banget aku tuh. Bisa dong. Jadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IoT di Indonesia. Salah satunya dengan dikeluarkannya Permenkominfo nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga izin kelas penggunaan frekuensi untuk Internet of Things. Ada 3 hal yang jadi perhatian utama pemerintah tentang IoT, yaitu penetapan spektrum frekuensi, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN yang harus dipenuhi, serta mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau device, network, dan application dalam penerapan IoT. Kebijakan IoT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan IoT di Indonesia, baik bagi IoT makers, penyedia platform, penyedia jaringan, hingga penyedia solusi IoT untuk semua sektor. Nah, gitu Sobatkom, penjelasan tentang IoT. Semoga dapat menambah wawasan dan semakin tercerahkan. Kalau kurang cerah, coba pakai skincare whitening, tambahin foundation, dan highlighter jangan lupa. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Kemkominfo TV. Ya, itu penjelasan barangkali sangat banyak informasi itu mungkin mau kita browse di YouTube, di Google ya. Berikutnya saya ingin menjelaskan ini pengalaman langsung ya dalam penerapan IoT ya, terutama di rumah ya. Saya share lagi screen-nya. Jadi ada application atau the layer the user interacts with. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya kita pasang di handphone gitu ya, yang gunanya kita berinteraksi. Salah satunya tadi saya sudah sampaikan ada Google Home, ada Google Assistant, ada Siri misalnya kalau di Apple. Nah, ini pengalaman apa aja sih yang kita perlukan kalau kita ingin memasang atau menerapkan IoT di rumah gitu ya. Kita punya device seperti misalnya lampu yang bisa kita kendalikan, lalu smart plug atau fitting atau misalnya timbangan badan gitu ya. Itu yang berupa IoT device itu apa aja yang kita perlukan. Yang pertama kita harus punya account, tapi yang jelas bukan rekening bank ya, tapi adalah account untuk kita bisa terdaftar di internet. Umumnya kita pasti sudah punya, itu adalah email account. Jadi kalau di Google misalnya junison@gmail.com misalnya, nah itu account yang kita maksud. Kemudian pasti smartphone, karena semua aplikasi itu sekarang ada di smartphone, baik itu Android ya atau Apple. Kemudian IoT device. Nah, IoT device ini nanti mungkin satu persatu saya akan tunjukkan barangkali, walaupun hanya melalui aplikasi di Tokopedia dan sebagainya. Kemudian yang paling penting itu apabila kita menerapkan IoT di rumah dan menggunakan jaringan Wi-Fi, itu kita sebaiknya menggunakan Wi-Fi yang bagus ya kan. Jadi yang semua pojoknya itu tidak ada yang blind spot. Nah, untuk itu kita biasanya selain kita menggunakan router yang diberikan oleh provider, biasanya di dalam rumah supaya
apalagi kalau rumahnya bertingkat gitu ya, atau cukup besar. Nah, kita biasanya ada yang menggunakan apa namanya extender. Tapi kalau extender itu kadang-kadang kurang efektif, sehingga akhir-akhir ini banyak apa namanya pengguna internet di rumah menggunakan router atau yang sifatnya berteknologi mesh. Jadi di sini dia tidak ada blind spot, kemudian apa namanya roamingnya juga otomatis gitu ya. Seandainya ada pertanyaan silakan aja nanti silakan bertanya. Kemudian ada yang paling penting itu adalah Google Home. Jadi untuk mengintegrasikan semua aplikasi atau device yang ada di apa namanya di rumah kita, misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, ada lampu, ada plug listrik, dan bahkan juga hordeng gitu ya. Nah, itu kita bisa apa namanya setiap aplikasinya itu akan kita integrasikan dengan Google Home. Kemudian agar kita bisa berkomunikasi atau memerintahkan device ini bekerja dengan voice, makanya kita perlu memasang atau memastikan terpasangnya Google Assistant di handphone kita. Jadi tinggal kita misalnya hidupkan lampu kamar misalnya. Nah, kita cukup ngomong aja di handphone kita, atau juga bisa menggunakan yang namanya Google Speaker gitu ya. Jadi ada semacam alat seperti mikrofon gitu ya, tapi agak besar. Nah, kita bisa ngomong di situ, itu juga berfungsi sebagai pengganti Google Assistant ini. Kemudian ada jelas setiap device itu dia mempunyai bawaan softwarenya sendiri yang kita sebut sebagai IT application. Namun ada beberapa aplikasi yang sering digunakan, yaitu Smart Life misalnya, itu diinstal di handphone, kemudian juga Tuya Smart. Jadi hal-hal inilah yang barangkali kita apa namanya harus siapkan untuk mengimplementasikan suatu penerapan IoT di rumah ataupun di perkantoran gitu ya. Jadi misalnya seperti saya akan mengasih contoh melalui handphone gitu ya. Ini saya stop share dulu, kemudian saya mau share handphone layar handphone saya gitu ya, yang nanti bisa kita lihat apa aja aplikasi yang bisa kita lakukan melalui smartphone. Jadi ini adalah bisa dilihat ada screen dari handphone. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya Google Home itu, di Google Home itu apa aja kita bisa melihat device apa aja yang sudah terpasang misalnya di rumah gitu ya. Jadi di sini ada Home. Ada Home yang gambar ada tulisan Home. Kemudian kita buka, ini misalnya adalah device yang terpasang di rumah saya di Kebayoran Essence di Bintaro. Nah, di sini ada kelihatan ada pemanas air kamar mandi. Jadi itu water heater itu dikontrol dengan IoT gitu. Jadi untuk menghidup mematikan, kemudian menghitung berapa jumlah kilowatt yang sudah terpakai segala macam itu bisa dilihat dari aplikasi ini gitu ya. Kemudian juga ada kamar tidur gitu ya. Nah, ini juga bisa
bisa menghidup mematikan, kemudian juga bisa menggonta-ganti warna. Kemudian ada yang namanya home speaker, mudah-mudahan bisa dilihat ya image-nya, ada home speaker. Home speaker ini yang saya bilang fungsinya itu hampir sama dengan Google Assistant. Jadi kita bisa memerintahkan bekerjanya device IoT itu dengan melalui cukup kita ngomong, hey Google, hidupkan kamar tidur misalnya. Nah, dia akan melakukan mengaktifkan ini. Berikut beberapa gambar yang cocok. Kebetulan perintahnya salah ya. Jadi dia akan menghidupkan misalnya kamar tidur gitu ya. Begitu juga di bawah sini. Ini yang saya sarankan tadi, kalau kita agar punya jaringan yang baik, sebaiknya kita menggunakan jaringan atau router yang mesh sifatnya ya. Jadi ini saya kebetulan di rumah itu menggunakan Google Wi-Fi sebagai routernya. Jadi ada tiga router itu ditaruh di kamar tidur, kemudian ada ditaruh di ruangan tamu dan sebagainya, sehingga benar-benar di rumah itu semua pojok itu tercover dengan sinyal Wi-Fi gitu. Sehingga kalau kita memanfaatkan device IoT ya semuanya itu tidak ada yang lemah sinyalnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh. Bahkan saya punya kolam ikan, itu juga bisa digunakan menghidup mematikan kolam ikan dari sini gitu. Ini bahkan kebetulan saya di Bandung, rumah di Bintaro, ini semuanya bisa dioperate dari jauh gitu ya. Nah ini melalui Google Home ini kita bukan saja hanya untuk di rumah kita, tapi juga bisa untuk bangunan yang lain. Misalnya seperti di sini ada MRKR. MRKR itu adalah masjid. Jadi saya jemaah dari masjid sama-sama Pak Erwin. Nah ini kebetulan masjid ini lagi hidup nih lampunya. Ada 12 lampu. Nah kita kalau di sini kita bisa mengganti. Kebetulan di masjid ini bisa ganti-ganti warna dan segala macam. Nah ini bisa kita lakukan dari sini gitu ya. Jadi kalau kita light di sini, nah ini lampu masjid ada 12, kita mau ganti warnanya jadi merah misalnya. Nah ini bisa kita pencet warna merah sini langsung, atau kita instruksikan melalui suara gitu. Bahasa Indonesia aja. Jadi masjid lampunya lampu masjid warna merah gitu. Jadi nanti dia akan berubah jadi warna merah. Nah, jadi ini adalah beberapa yang bisa kita lakukan. Bahkan IoT ini untuk tujuan kesehatan juga kita bisa, misalnya ada timbangan badan gitu ya, timbangan badan. Ini ada contoh, saya punya timbangan. Ini terkonek ke IoT. Harganya tidak mahal, hanya Rp255.000. Jadi kita bisa, ini ada Blitzwolf namanya. Kita bisa menggunakan ini. Nah, kemudian ketika kita menimbang badan kita, nah itu informasinya tersambung ke internet, kemudian masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian di sini kita bisa melihat, bisa memonitor nih berat badan kita berapa gitu ya. Bahkan detailnya juga ada BMI, ada sampai ke water content, dan kemudian juga protein, massa tulang, dan sebagainya. Jadi ini mungkin bagus sekali buat kita, apalagi sudah lansia ya. Jadi hal-hal seperti ini sangat menolong kita, dan IoT ini benar-benar bermanfaat. Kemudian juga di sini ada historical data gitu ya. Setiap kita menimbang berat badan masuk ke sini, kemudian ada trennya. Dan ini terkonek ke IoT, dari timbangan itu masuk ke router kita, lalu ini terhubung ke handphone kita. Nah, ini salah satu contoh. Lalu kalau tadi kembali lagi ke Google ya, tadi ada Google Home. Sebenarnya Google Home itu sendiri
dia adalah fungsinya adalah untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi. Ya, contohnya tadi ada lampu masjid yang 12. Sebenarnya dia menggunakan lampu yang mereknya Bardi gitu ya. Dia masing-masing seperti ini dan bisa dikonfigurasi. Jadi ada 12 lampu itu dikonfigurasi jadi satu masjid, sehingga kita memerintahkan ke dalam sistem itu hanya cukup hidupkan lampu masjid gitu. Langsung yang 12-nya jadi hidup semua gitu. Ini contohnya aplikasi yang bawaan dari masing-masing masing-masing device itu. Nah, kemudian mungkin saya lihatkan juga gunanya CCTV. CCTV di sini ini bisa kita kontrol juga. Di sini ada aplikasi HiConnect. Nah, kebetulan ini CCTV yang ada di masjid dekat rumah. Kebetulan saya bantu menyiapkannya. Jadi kita bisa lihat CCTV ini adalah masjid. Nah, tadi ada lampu ya. Ini ada pojok nih, ada yang putih-putih gitu. Nah, ini bisa dioperate dari jauh juga gitu ya. Dinaikkan gitu ya. Nah, ini ada. Nah, lampunya ini yang putih ya. Itu bisa kita operasikan dari sini. Dengan saya ganti jadi warna merah atau matikan lampu masjid. Jadi lampunya ini bisa mati dari jauh. Gitu. Itu yang salah satu manfaat kita bisa menggunakan Internet of Things ini, mematikan lampu bisa dari Bandung, dari mana aja, dari anytime, anywhere. Gitu. Nah, kemudian saya lihatkan lagi, kalau masing-masing device itu apa aja sih informasi yang bisa kita dapatkan. Misalnya tadi ada smart plug ya. Jadi smart plug itu saya pasang menggunakan aplikasi yang namanya Tuya. Jadi Tuya tadi itu dia ada integrasinya dengan Google Home. Tapi kalau kita lihat langsung di Tuyanya sendiri ya, di Tuyanya sendiri, itu ya Tuya Smart gitu. Nah, ini kan kita ada macam aplikasi. Ini tadi saya bilang ada kolam ikan. Nah, kolam ikan ini kalau kita buka di sini, ini ada yang jelas ada socket is on. Jadi artinya kolam ikannya lagi hidup. Nah, kemudian ini kalau kita lihat, kita bisa monitor nih statistiknya, penggunaannya dalam setiap bulan gitu ya, dari hari ke hari. Jadi ini kalau kebayang saya, ini bisa juga digunakan kalau ada yang punya kos-kosan ya, setiap kamar itu bisa dikontrol tuh dengan menggunakan hanya smart plug. Dan smart plug ini harganya relatif murah gitu ya. Hanya berkisar di bawah Rp200.000. Jadi ini membantu kita sekali. Dan satu lagi, ini bisa di-schedulekan gitu ya, di-schedulekan. Jadi misalnya salah satu contoh yang saya schedulekan ini ada lampu teras misalnya ya, lampu teras. Nah, ini bisa kita lihat schedulekan. Jadi bisa jam 4.15 setiap hari dia hidup otomatis. Kemudian jam 7:15 dia off. Kemudian sore dia hidup lagi jam 16.30. Kemudian mati secara otomatis jam 23. Dan ini semuanya device-device ini bisa kita dapatkan dengan murah di online store gitu ya. Ini mungkin harganya nggak lebih dari 130.000 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini aja barangkali sekilas Internet of Things gitu. Kemudian juga ini ada extension cord. Setiap extension itu kadang-kadang ada beberapa port ya. Nah, itu bisa kita hidup matikan dari jauh gitu ya. Jadi kita bisa matikan ada switch 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum. Matikan secara keseluruhan. Gitu. Ini Latoya
Ada mau ditanyakan ini, tapi saya Ya. sendiri lagi Zoom ini. Ya silakan, saya stop share ya dengan sekarang ini. Saya matikan internet koneksinya. Ini handphone saya dimatikan dulu. Oke. Jadi kalau kurang lebih itulah penerapan internet di rumah, ada untuk CCTV, ada untuk timbangan badan, kemudian ada untuk mematikan listrik gitu ya. Kemudian juga kalau lampu juga demikian, lampu itu ada fittingnya yang bisa kita connect ke internet, tapi bisa juga bola lampunya sendiri. Kemudian ada satu lagi yang lupa saya tadi, kita punya di rumah itu punya remote ya, remote control untuk TV, untuk AC. Nah itu bisa digantikan dengan satu remote control infrared gitu, smart infrared. Jadi semua remote control itu di-learningkan ke infrared remote control. Kemudian kita udah yang remote control yang aslinya, apakah itu merek Sony, Samsung, Panasonic dan sebagainya, itu bisa disimpan. Kita cukup mengoperate remote control itu menggunakan handphone, dan itu bisa juga dilakukan dari jauh gitu. Misalnya di kamar kita pasang selama ini kan pakai remote control yang pakai infrared. Nah itu kalau kita gantikan dengan remote control yang berbasis IoT, itu bisa sekaligus menggantikan remote TV, remote AC, pokoknya semua yang ada di satu ruangan itu, kalau device-nya kita taruh di bagian tengah ruangan lah kurang lebih, atau pancarannya bisa mengenai device-device itu bisa kita ganti semua remote control yang aslinya. Gitu. Mungkin itu sekilas mengenai penerapan IoT di rumah, sengaja tidak yang sangat teoritis. Mudah-mudahan ini men-trigger pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih ya Mas Junizon. Luar biasa ini. Sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasanya sehingga kami ini rasanya nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Karena ada. Saya mau tanya. Iya, betul. Semua akan bertanya ini. Ya, betul. Jadi saya hanya mau mengutarakan bahwa surprise betul bahwasanya rasa-rasanya kok kita ini nggak digunakan lagi nanti gara-gara IoT ini gitu loh. Jadi sangat canggih, sudah sangat canggih. Jadi banyak sekali kegunaannya di segala bidang. Jadi ini ada yang sudah raising hand. Itu pertama ada yang duluan ini, Pak Dokter, bentar ya. Ini Mas Agus Jamil, monggo silakan Mas Agus. Terima kasih Mas Haram, terima kasih Mas Junizon. Mau tanya, itu kalau di semuanya ada di apps, kemudian device-nya itu apakah hanya smart plug atau smart switch on begitu di setiap alat-alat, ataukah juga ada seperti routernya di setiap di rumah atau sambung ke wifi atau gimana gitu antara switch yang dipasang smart switch tadi dengan HP kita yang ada apps-nya gitu. Ya Mas, jadi ada dua sih sebenarnya koneksinya. Ada yang langsung ke router kita, tapi ada juga yang terkonek melalui gateway-nya gitu ya. Jadi ada gateway kecil, dan itu biasanya kalau yang gateway ini dia berupa sensor. Jadi kalau kita punya sensor temperatur misalnya ya, humidity, nah itu biasanya tuh melalui gateway. Nah, gateway itu yang connect ke router gitu, Mas. Tapi kalau yang misalnya kayak bola lampu, smart switch tadi itu ya, atau smart plug, atau smart fitting, atau timbangan badan gitu ya. Nah, itu langsung ke wifi, ke router kita. Nah,
di rumah itu biasanya kalau router kita itu yang misalnya kita pakai IndiHome, itu kan sangat terbatas jumlah portnya gitu ya. Mungkin hanya 35. Padahal kalau kita hitung-hitung device kita kalau mungkin bisa lebih dari 35 gitu. Apalagi kalau ada TV dan sebagainya, itu semua kita connect ke sana. Dan misalnya speaker misalnya yang connect ke semua ke internet, itu mungkin IP address-nya nggak cukup. Makanya kita sarankan agar kita pasang tambahan ya, pakai yang tadi contohnya saya pakai Google Wi-Fi gitu, yang sifatnya mesh gitu ya, mesh. Sehingga tidak ada blind spot di rumah gitu. Ya, berbagai macam merek sih sebenarnya, tapi yang jadi banyak ininya, banyak alternatifnya sebenarnya. Apakah menjawab pertanyaan saya? Pertanyaannya, Mas? Iya. Terima kasih, Mas Yunison. Terima kasih. Yang kedua yang raising hand ini Mas Hidayat. Ya, silakan Mas Hidayat. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Son. Saya senang sekali ya mengikuti presentasi Anda malam ini. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi saya request nih. Karena saya selain mendengar IoT, Internet of Things, saya pernah juga mendengar IOP, Internet of People. Barangkali nanti kalau Yunison punya bahannya, mungkin bisa di-share juga dengan kita. Karena ini saya kira ancaman yang sangat serius kalau mengenai IOP ini, yang saya dengar bahwa pabrik mobil misalnya atau pabrik baterai yang nanti akan dibuat banyak-banyak di sini, itu semuanya, hampir semuanya mungkin akan dilakukan oleh robot pekerjaan di manufacture-nya itu, di pabriknya itu. Nah, ruang kontrol atau control room untuk robot-robot itu, misalnya kalau pabrik itu di Indonesia, tidak perlu di Indonesia katanya. Atau misalnya di Batang Integrated apa tuh, pokoknya yang pusat industri yang Batang yang baru itu, nanti ada pabrik apapun di situ katanya nih pakai robot dan bisa dioperate dari Jepang misalnya, kalau mobilnya mobil Jepang, atau dari Korea kalau itu mobilnya mobil Korea. Nah, saya ingin tahu kebenarannya tentang hal ini. Barangkali nanti Yunison kalau punya informasi tentang hal itu, tolong di-share ya dengan kami ini. Ingin tahu betul, karena itu akan menyebabkan banyak orang yang losing jobs gitu loh. Oke, makasih John. Ya, terima kasih Mas Hidayat. Ya itu sih possibility-nya sih sangat tinggi ya. Contohnya seperti hari malam ini ya. Saya ini ada di Bandung, cuma rumah saya ada di Bintaro. Saya bisa matiin semua lampu masjid yang di Kebayoran Residen dan di rumah di Bintaro gitu. Apalagi kalau udah sampai IOP seperti itu ya, pabriknya dikontrol dari Jepang, dari mana, walaupun ada di Indonesia pabriknya. Gitu. Ya, tapi nanti kita cari bahannya, Mas Hidayat. Makasih. Oke, makasih banyak Zon ya. Kita tunggu. Oke, terima kasih penjelasannya sungguh Cak, tolong dicatat ya, Cak. Ini sudah saya rekam semuanya. Nah, ini yang berikutnya Pak Dokter Saryal, monggo. Ya, terima kasih, Cak. Sebetulnya mirip-mirip sama Kang Hidayat ini, pemikiran saya, Mas Yunison. Sekarang di negara berkembang, di negara maju sedang ada penelitian mengenai artificial intelligence. Yeah. Sekarang ini kita secara tidak langsung kan dikuasai oleh baru handphone. Yeah. Nah, suatu saat nanti kalau handphone kita itu hilang atau apa, kita jadi panik, kelabakan. Karena semua sistem ada di handphone. Nah, jadi kita udah jadi bodoh jadinya. Mau matiin lampu nggak bisa, mau hidupin ini nggak bisa karena udah tergantung sama gadget. Nah, nanti suatu saat kalau artificial intelligence dia jadi seorang yang menguasai semua itu dan kita tergantung dengan dia. Jadi manusia itu jadi pengikut pada robot yang lebih canggih dari manusia. Pikiran saya begitu. Gimana pendapat Mas Yunison?
Ya, kalau menurut pendapat saya sih manusia tetap jauh lebih pintar. Buktinya kita bisa mengendalikan robot-robot itu kan. Manusia bisa mengendalikan robot-robot itu, Pak Dokter. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita tuh sudah banyak melibatkan menggunakan yang namanya artificial intelligence. Contohnya yang artificial intelligence itu Google Maps. Itu kan kita kalau kita pakai gitu ya, misalnya dari Jakarta mau ke Bandung, kita tahu tuh berapa jam kita mau menempuh jalan itu, kemudian di mana daerah yang macet, merah. Nah, itu sebenarnya itu kan bagian dari big data yang dikumpulkan melalui device-device gadget kita itu oleh si Google, kemudian dia kumpulkan, kemudian dia proses, bikin algoritmanya, kemudian jadilah peta Google Map yang kemudian kalau kita lewat di satu tempat merah, wah itu bakal macet. Nah itu kan itu contohnya Google artificial intelligence. Kemudian yang tadi yang saya sebut Google Assistant yang ada di handphone kita, kalau kita tekan bagian home button yang di tengahnya itu kita pencet di situ. Coba kita bisa ngomong itu, semua kita tanyakan misalnya berapa lama saya menempuh dari sini ke Bandung misalnya, atau dari Pekanbaru ke Dumai. Dia langsung tuh jawab sekian jam. Itu jadi kita secara nggak sengaja itu di handphone kita udah terpasang yang namanya artificial intelligence. Kemudian juga kita memerintahkan pakai bahasa Indonesia aja kan, matikan lampu kamar tidur misalnya. Dia matikan karena udah terkonek tuh IoT kita tadi ke Google Home, kemudian Google Home terintegrasi dengan Google Assistant. Apa itu? Apa Mbak Ida ini? Ada emergency kayaknya. Jadi itu memang kita mau tidak mau memang ada ketergantungan, tapi karena kita yang bisa memasang, kita yang bisa mengendalikan, ya manusia tentu lebih unggul, insya Allah, Pak Dokter. Tapi masalahnya gini, saya kira ada nanti ada satu kelompok yang ekstrim. Ya contoh jaringan sekarang aja kayak Elon Musk, dia sudah akuisisi Twitter. Dia PHK 50% itunya pegawainya. Iya, itu baru satu orang Elon Musk saja kan. Jadi kenapa? Karena dia memang berpikir lebih sekian langkah ke depan dengan adanya teknologi yang canggih-canggih. Dan kalau kita lihat malah sudah ada di film-film bahwa nanti yang menjadi pembantu kita rumah itu robot yang dijual. Kalau kita mau beli pembantu, beli satu robot yang bisa ngurus satu rumah tangga gitu loh. Dan itu kelihatannya seperti di film-film yang baru film fiktif lah. Tetapi kenyataan ke depan saya sangat mungkin kemungkinannya bisa begitu ya. Iya, Pak Dokter. Malah sudah ada ahli yang membuat pola perumahan di Mars katanya kan sekarang udah ada arsitek yang udah merancang gitu. Iya, Pak Dokter. Ya, jadi memang ini suatu hal yang bagi anak cucu kita nanti kita mungkin nggak akan mengalami yang lebih drastis, tapi anak cucu kita mungkin akan mengalami hal demikian kalau dunia belum kiamat. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini ya kita manfaatkan aja apa yang meringankan tugas kita. Misalnya matiin lampu daripada kita harus pencet tombol. Iya, betul. Dari handphone aja matiin lampu. Betul. Oke, terima kasih keterangannya bagus sekali, pertanyaannya juga menantang. Yang lain lagi, kawan-kawan? Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Oke, Pak Supriyadi. Saya tanya sedikit aja. Status 5G di Indonesia itu sudah sampai ke mana? Ya, yang sepengetahuan saya sih 5G itu sih udah ada di beberapa tempat. Misalnya kalau kayak di Jakarta, misalnya di daerah sekitar Istana itu udah ada 5G. Jadi kalau kita menggunakan device atau smartphone yang 5G itu biasanya
di daerah-daerah itu dia langsung ini Pak Supriyadi langsung biasanya 4G yang tertulis di smartphone kita, dia akan 5G di situ gitu. Jadi sudah ada, cuman mungkin belum banyak. Kalau daerah Jabodetabek tuh ya baru di pusat-pusat sana kita, atau di daerah Alam Sutra tuh pernah saya lihat ada petanya gitu ya, tapi mungkin yang yakin saya tuh di daerah sekitar istana itu Pak. Oke. Ya itu di Freeport juga kabarnya sudah menggunakan 5G juga, tapi untuk tujuan pertambangan gitu ya. Di Papua ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Ya, tanya Camo. Oh, monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum. Malam Dason, mau tanya Ya. 2 hal. Iya, Jadi karena semua hal sekarang sudah ada di HP kita dengan IoT yang ditunjukkan tadi, itu kalau misalnya kita ganti HP, apakah itu bisa dipindahkan semua setting dan aplikasinya seperti halnya kalau kita punya Gojek, kan kalau kita ganti HP juga sudah bisa langsung dipindah, atau OVO kayak gitu-gitu. Nah kemudian mitigasinya kalau misalnya HP kita hilang, semua hal ada di situ. Itu mitigasinya gimana itu ya? Karena orang nanti terus bisa main-main. Kebetulan dia juga ngerti teknologi, dia bisa main macam-macam itu. Water heater di rumah kita di fullkan panasnya gitu misalnya ya, kalau kayak di film-film misalkan nakal atau apa gitu lah. Ya. Gitu dah Son, kira-kira. Ya, makasih Mirza, bagus juga pertanyaannya. Jadi kalau aplikasi itu sebenarnya kalau kita udah pasang pakai Play Store dan tadi kita harus punya account Google-nya gitu ya. Jadi begitu kita pasang pindah atau migrasi ke smartphone yang baru, nah itu akan terbawa sih. Pengalaman saya sih begitu. Jadi saya kebetulan HP saya 4G sebelumnya, kemudian belakangan pindah ke 5G karena ditanya Pak Supriyadi tadi. Jadi saya udah jawab. Jadi udah 5G, jadi semua aplikasi itu terbawa sih sepanjang kita pasang pakai Play Store, pakai account. Kita harus punya account ya. Jadi makanya setiap handphone kita itu sebaiknya kita pakai account Google kita, dan kalau pindah-pindah dia akan terbawa. Nah, kalau masalah security ya, itu memang harus dibiasakan membawa gadget itu yang otomatis terkunci gitu ya. Jadi kalau hanya tinggal 1 menit atau 30 detik ini otomatis terkunci, lalu bukanya pakai sidik jari misalnya. Ya itu untuk mitigasi supaya jangan disalahgunakan orang. Nah, dan kemudian satu lagi, kalau kita udah punya account seperti itu tadi, nah kita bisa menghapus menghapus handphone aplikasi kita itu jarak jauh gitu. Jadi kalau misalnya terkonek ke jaringan, handphone kita belum dimatikan, kita bisa connect tuh. Jadi bagi orang yang mencuri HP kita ya mungkin dia butuh waktu juga sih. Mungkin apalagi kalau kita sudah sempat menghapus dari jarak jauh. Sekarang kalau kita punya handphone, ini kan kita gampang nih, kalau misalnya saya sering di rumah itu lupa naruh gitu. Saya tinggal ngomong aja sama si Google Speaker itu, tolong carikan HP saya. Dia langsung berdering, oh rupanya di bawah bantal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jadi jangan lupa, makanya kita harus punya account, kemudian kita device yang lain bisa kita gunakan untuk mencari HP kita yang salah taruh atau salah tempat. Mungkin gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menambah ini. Dia biasakan di secure gitu. Ya, Mas Undus ini senior saya nih. Saya sebetulnya mau share mengenai pengalaman di dalam IoT. Saya kemarin bulan yang lalu masuk ke hotel yang full sudah IoT. Di situ di dalam kamar cuma ada tablet, ya laptopnya ini laptop. Itu tulisannya bilang Hi Google kalau mau ngomong-ngomong. Saya bilang Hi Google, dia bergerak. Saya teriak Hi Google, tidak bergerak. Akhirnya saya bilang istri saya, kok begini ya? Istri saya bilang Hi Google,
Oke, kau terus langsung oke, mau apa, kota ini going dulu dan lain-lain. Rupanya kalau yang memprogram itu suara yang indah-indah, suara-suara yang kasar-kasar itu tidak diterima. Tapi kalau company bisnis biasanya sendirian dan di situ IoT, nggak bisa bunyi kalau suaranya seperti laki-laki ganas-ganas begitu. Bisa kita ajak yang tidak ganas lah. Itu share saja lah ya itu cara. Terus yang kedua yaitu mengenai ketakutan dari banyak memang dari yang mengenai kalau nanti kita itu diganti labor kita ini dan itu. Itu saya melihat selama WFH itu yang orang anak-anak IT itu yang bekerja itu membangun pabrik jagung di Surabaya, tapi itu perusahaannya adalah Cargill dari Amerika. Mereka itu diskusinya itu antar negara dan mereka pelaksananya software segala macam itu dikirim ke pabrik itu ya berjalan begitu itu IoT semuanya itu. Mereka nggak keluar rumah sama sekali. Karena memang WFH begitu kan. Jadi kita anggap sekarang itu menolong atau enggak lah gitu lah. Tapi kalau kita ambil yang segi yang negatifnya ya mungkin negatif. Tapi kalau kita ambil yang positif. Gitu kan kita tinggal pilih seperti nuklir kan. Kita pilih dia sebagai penolong atau sebagai pengebom kan begitu. Ya itu netral lah gitulah. Itu aja share saya. Terima kasih Pak Yunison, bagus. Terima kasih Mas Des. Ya itu tinggal tadi tuh yang suaranya itu kalau ganas itu gara-gara dia diajarin suaranya yang ganas. Ya. Jadi ada learning proses gitu. Jadi kalau kita ke Google tuh kenapa harus teriak-teriak atau pakai lembut? Nah itu ketika kita pertama kali mengintroduce suara kita itu ada proses learning di situ. Itu emphasize apa yang disampaikan Mas Dus tadi. Oke, terima kasih. Luar biasa pengalaman hari ini. Ada lagi yang secara langsung mau ditanyakan? Silakan, ada Pak Erwin nih, udah buka ini nih. Oh iya, Pak Erwin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya agak serak nih, minta maaf nih. Pak Yunison, kami sering jumpa ya. Kita sama-sama sering, karena kita sama-sama di komplek nih. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa teknologi ini cenderung terus berkembang, tidak bisa dihindari. Milenial kita mungkin sudah ketinggalan. Anak-anak yang sekarang itu sudah gadgetnya sudah lebih hebat daripada kakek-kakeknya. Sebenarnya teknologi ini tidak beda ya sistem dengan SCADA. Mungkin teman-teman yang pernah dulu di Chevron tahun-tahun 85, 86 itu kan kita sudah punya SCADA sistem. Itu hampir mirip. Jadi PG&T waktu itu udah bisa melihat status circuit breaker yang ada di lokasi yang jauh sekali. Cuma waktu itu tidak ada internet tapi menggunakan microwave. Pak Yunison tahu itu. Pakai parabol ya. Intinya sama, pesan-pesan itu bisa disampaikan ke device dan device bisa mengirim pesan juga ke control room. Apakah itu temperatur, apakah itu kWh, apakah ampere, apakah tegangan, apakah posisinya terbuka, tertutup, itu sudah diterapkan. Nah sekarang sudah lebih canggih lagi pakai sistem internet, pakai cloud ya. Kita nggak tahu di mana itu servernya, tapi internetnya sudah ada jaringan. Nah, tinggal device-nya yang harus dilengkapi dengan intelijen tadi. Nah masalahnya untuk rumah-rumah baru nggak masalah, kita bisa bangun dari from scratch ya, mulai dari awal lah. Kita mulai hitung budgetnya, anggarannya, lampunya semua IoT, kipas anginnya IoT, kompor listriknya IoT, TV-nya IoT, semua bisa dikonek ke IT network. Cuma kalau yang sudah rumah-rumah lama mau di-upgrade, ini pertanyaan saya ke Pak Yunison. Kira-kira anggarannya berapa nih untuk satu rumah yang 3 kamar misalnya kalau mau diganti lampunya, kemudian pintunya bisa dikasih yang pakai IoT sehingga bisa dilihat posisi kunci atau udah terbuka, tertutup sebelum tidur, nggak perlu kita ke bawah ngecek kunci lagi kan. Air condition juga bisa dikontrol temperaturnya, 20 termostatnya bisa dikontrol, bisa lebih hemat energi. Kemudian kipas angin juga bisa direm sedikit kalau tadi 1, 3, 4 ya. Kemudian kompor listrik juga bisa dicek apakah masih hidup apa mati atau masih pemanas. Nah ini kan semua perlu ada investasi awal nih Pak. Sementara kalau dari sisi bisnis tentu orang berhitung nih apa manfaatnya yang bisa kita dapat kalau kita invest
katakanlah 10 juta nih untuk upgrade sistem yang sudah ada menjadi device yang IoT, lampu-lampu diganti tentunya ya dengan lampu-lampu yang sudah punya jaringan internet. Pengalaman Pak Yunison gimana Pak Yunison? Apakah hanya untuk ya nice to have, senang-senang aja sambil tidur bisa lihat CCTV yang ada di garasi, bisa lihat orang lewat. Apakah memang ada manfaat yang betul-betul positif bisa memberikan nilai tambah? Spend 10 juta, kita bisa saving katakanlah mungkin lebih banyak lagi. Nah ini orang bisnis nih. Sorry Pak Yunison, makasih Pak Yunison. Ya, bagus pertanyaannya Pak Erwin. Ini kan kadang-kadang kita punya persepsi bahwa pemanfaatan device IoT itu mahal. Kenyataannya sih tidak gitu ya. Ya ini kalau yang pertama mengenai jaringan internet itu udah semua kita di rumah-rumah biasanya udah pakai internet gitu kan. Kecuali kalau memang belum pasang internet ya mungkin kita harus investasi yang tadi saya bilang pakai Google Wi-Fi atau yang sifatnya mesh. Jadi jangan yang sifatnya extender gitu ya. Karena kalau yang extender itu dia akan ada blind spot gitu. Ini kadang-kadang headphone saya bicara sendiri. Lalu mengenai lampu, pola lampu itu kalau yang smart itu mulai dari Rp80.000 udah ada tuh. Jadi kalau kita beli LED, Philips segala macam itu kan juga harganya hampir segitu gitu. Jadi tidak terlalu mahal Pak Erwin. Lalu kalau misalnya plug itu plug listrik gitu ya, itu nggak mahal juga Rp100.000 dan kita bisa artinya kita bisa nggak perlu lagi mencabut-cabut listrik datang ke plugnya, cukup dari rumah, dari kamar atau dari Bandung pun bisa mematikan listrik gitu, walaupun ada di Bintaro gitu ya. Jadi misalnya ini sering kita punya rumah lalu lampu belum dimatiin, lampu belum dihidupin, orang nggak ada di rumah, pembantu nggak ada di rumah. Coba kalau kita bisa hitung misalnya penggaji pembantu berapa untuk hidup matikan listrik, kan itu lumayan juga. Mungkin dari situ bisa juga dihitung saving. Dan harganya tidak mahal. Lalu satu lagi mengenai infrared yang saya bilang tadi, matikan AC misalnya kan. Matikan AC, menghidupkan TV dan sebagainya dari secara remote. Kita cukup mengganti remote control kita yang infrared itu dengan satu intelligent infrared, dan itu harganya cuma Rp200.000 Pak. Cuman mungkin waktu pertama kali aja mengkonfigurasi perlu di-learning-kan tuh sinyal dari remote control kita yang biasa itu yang konvensional ke remote control yang infrared itu, dan satu device itu bisa mengcover beberapa remote control infrared yang kita gunakan dalam ruangan itu. Misalnya kita punya DVD, punya TV, punya AC, itu bisa diganti dengan satu device infrared, dan itu bisa manfaatnya bisa kita hidup matikan AC dan segala macam itu secara remote, dan bisa juga dibikin schedule-nya gitu ya. Gitu Pak Heru. Jadi nggak terlalu, kalau menurut saya sekarang IoT itu udah tidak sebarang mahal lagi gitu ya. Mungkin karena kita belum mencoba, karena mungkin masih wah ini mahal nggak ya, padahal sebenarnya enggak. Dan itu secara bisnis saya pikir itu cukup worth it lah ya kalau kita investasi di situ. Apalagi tadi ada kalau yang agak mahal tadi Pak Erin pintu ya, kunci ini handle pintu segala macam dengan kuncinya, mungkin itu Rp1.200.000 gitu satu gitu ya. Tapi kan bagus, bisa pakai remote, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai sidik jari, bisa pakai kartu itu ya RFID gitu, itu bisa gitu, dan harganya cuma dan tidak terlalu mahal gitu. Setuju Pak Yunison, hampir semua konstruksi baru ya. Sekarang udah pernah kita dengar ada green city, smart city, green building, bahkan sudah ada electric vehicle ya, EV atau motor listrik. Motor listrik itu udah kontrol, bahkan tidak ada driver, udah bisa jalan sendiri. Artinya memang teknologi akan ke sana nanti. Jadi teknologi ini akan mendisrupt, merubah paradigm atau culture atau budaya akan berubah nanti untuk 10-15 tahun ke depan. Nah, itu bukan di generasi kita nih Pak, itu mungkin di generasi anak cucu kita. Dan mereka sudah persiapkan diri. Sekarang kita lihat anak-anak kita jauh lebih hebat dia kerja.
sekolah dari rumah. Kita zaman dulu mengurangi sekolah dari rumah, dipanggil guru ya. Mereka lulus toh 3 tahun sekolah yang pandemik, mereka sudah terbiasa kerja ujian dengan Google Form, dengan pertanyaan-pertanyaan komputer seperti waktu kita sertifikasi apa dulu apa semacam project management ya. SISOM. Ya, mereka sudah ke sana, hampir setiap sekolah yang sudah maju itu udah menggunakan itu. Di luar negeri udah pakai semua. Kayak kita tes SIM sekarang udah otomatis pakai komputer semua. Mudah-mudahan nanti di IKN ya, di ibu kota negara yang baru, mudah-mudahan smart city semua sudah computerized sehingga mengurangi kegiatan fisik, tapi ya ada resiko memang. Resikonya tentu ada jaminan reliability dari infrastrukturnya. Jaringannya nggak boleh putus. Sekali putus 1 jam udah kabut. Kota bisa mati, bisa kacau. Traffic light bisa kebakaran, bisa terjadi di perapatan bisa terjadi kecelakaan ya kalau traffic light. Belum lagi kereta api bawah tanah, belum lagi pesawat. Jadi memang pertama jaminan infrastruktur itu harus betul prima, backupnya berjalan, disaster recovery-nya juga available, aplikasinya juga berkembang terus, device-nya makin canggih, speed-nya juga sekarang sudah demikian cepat sekali, bandwidth-nya juga mungkin sudah nggak jelas lagi lah, nggak kehitung. Artinya memang udah ke arah sana nanti Pak Yunison, cuma kapan wallahu alam. Tapi negara berkembang kayak di Jerman, di Amerika, di Cina, bahkan Korea udah mulai itu menerapkan IT sistem semua. Ya, Pak. Masih ada lagi pertanyaan Pak Muharrem? Oke, sebentar kita tunggu. Ayo Pak, ibu-ibu ada yang mau tanya? Kak Ida tadi. Jadi iya, Mbak Ida ngancam-ngancam tadi, katanya mau tanya banyak-banyak. Oke, dari pertanyaan Bapak tadi, ini ada yang tertulis di chat Mas Yunison. Semuanya terjawab. Yang dari Mas Wahono ini, ada yang nomor 2. Part apa yang sensitif kalau kita menggunakan IoT? Tidak tahu sensitif dalam hal apa ini kira-kira ini. Dari Mas Wahono nih. Ya, ini dari pertanyaan Mas Wahono, apakah ini nomor saya lihat dari atas dulu ya. Ya, monggo. Ini ada Antoni. Langsung aja. Salam sehat, kemudian ada Son. Jadi kalau saya tambahkan itu aja. Jadi berapa sih modal minimum tadi udah ditanya kan? Ya. Ya. Terus kedua, pertanyaan saya itu part apa yang sensitif terhadap petir? Petir ya. Maksudnya gitu. Yang ketiga adalah apakah bisa multiple user? Jadi apakah ke satu orang aja atau bisa anak istri gitu loh. Itu aja. Makasih Dason. Ya. Mungkin saya jawab yang terakhir Mas Wahono. Ini sebenarnya mendorong saya pemaparan malam ini Mas Wahono nih. Konco saya untuk berolahraga berjalan. Jadi itu bisa sekali Mas. Jadi tinggal kita share aja otoritinya gitu. Jadi katakanlah Mas Wahono punya tadi contohnya ya. Saya kan punya kontrol pakai Google Home itu ya. Itu home saya itu bisa di-share ke yang lain gitu. Tinggal makanya yang misalnya ke Mbak Nina, tinggal didaftarkan situ siapa aja yang punya akses. Jadi dari Mas Wahono nanti di-authorize Mbak Nina, dan juga bisa juga sebagian dari yang ada di home itu yang kita sharekan gitu otorisasinya. Dan otorisasi itu bisa kita share full, bisa juga hanya sebagian. Itu bisa dilakukan, Mas. Lalu tadi apa yang berisiko terhadap petir? Ya sebenarnya kalau barang-barang elektronik itu sih hampir sama aja sih semuanya. Tapi kalau yang WiFi itu kan kalau di dalam rumah kan nggak ada masalah ya. Paling-paling koneksi routernya yang barangkali yang ini gitu ya, yang kena. Yang kena gitu, karena terkonek ke listrik. Tapi kalau ada sensor-sensor yang cuma pakai arus lemah, pakai baterai kecil gitu, misalnya kayak sensor
humidity atau temperatur misalnya, itu kan cuma pakai baterai yang kecil itu ya, itu sih nggak ada masalah gitu. Yang mungkin yang berisiko itu ya sama lah risikonya sama elektronik yang lain apabila terkonek ke listrik gitu. Nah, itu aja barangkali Mas. Baik. Nambahin satu, Dason. Jadi ini kan sensitif terhadap listrik ya. Jadi kalau misalnya terjadi misalnya listrik mati, itu defaultnya apa? Apakah defaultnya jadi on semua atau defaultnya off semua? Jadi dia kalau listrik mati, dia status yang terakhir gitu Mas. Jadi kalau dia misalnya nih lampu lagi hidup nih, lampu yang pakai IoT ya. Nah kemudian listrik mati. Nah kemudian nanti waktu dia hidup, dia akan hidup otomatis gitu. Oke. Status terakhir gitu biasanya. Umumnya sih begitu gitu ya. Baik, terima kasih Dason. Ya, ada lagi. Makasih Mas Mono pertanyaannya. Oke, monggo. Yang lain pertanyaannya. Kok sepi? Nggak ada yang bertanya nih. Ibu. Mbak Rasida biasanya gencar pertanyaan. Itulah Mbak Ida. Tadi Pak. Satu komen aja lah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali. Sudah lama nggak ketemu nih. Iya, ini pengalaman saya di rumah juga ternyata saya pergi berapa lama meninggal rumah, ternyata di rumah sama anak saya dipasangin IoT untuk hidupkan dan matikan switch booster pump itu untuk air. Tapi satu ketika itu, ketika anak saya nggak ada di tempat, lagi kombus ke keluar kota ya, itu tiba-tiba mati semua itu nggak bisa dihidupkan ininya dioperasikan, dan manual nggak bisa juga. Jadi waktu itu keadaannya masih hidup gitu. Itu padahal kita mematikan karena udah kita nggak pakai lagi boosternya. Biasanya kalau saya malam-malam saya matikan dari kamar atau dari mana bisa gitu. Terus saya tanya ke anak saya yang lagi di luar kota, waduh Pak, saya lagi juga ke providernya. Tapi terus saya punya ide waktu itu, mungkin kita matiin aja lah untuk sementara, semacam di restart gitu ya. Jadi restart di HP kan kalau kita kata hang dan sebagainya, kita restart kemudian kita lagi. Jadi kita matikan di meterannya itu listriknya. Ternyata ya memang, dan setelah saya lakukan itu bisa hidup lagi, dan kemudian ada informasi dari anak saya, ternyata dari providernya juga bilang, coba tolong coba di restart dulu Pak, gitu kan. Matanya dimatikan. Nah, satu kemungkinan katanya, kemungkinan itu ada update sistem yang kita harus lakukan itu. Apakah itu penyebabnya itu? Ada rutin update sistem yang kita tidak lakukan sehingga menyebabkan sistem tidak beroperasi gitu. Iya. Itu aja, satu aja pertanyaannya. Ya kemungkinan bisa. Kemungkinan itu bisa jadi penyebabnya. Ada double suara Mas Yunison. Ada double suara yang lain ya. Yang lain yang tidak bicara bisa dimatiin. Oke, jadi kemungkinan itu penyebabnya memang karena bisa jadi karena kita tidak melakukan upgrade dari softwarenya itu, atau
atau dari ada komponen dari hardware-nya sendiri yang harus kita upgrade gitu ya. Ini kayaknya ada suara yang double. Ya, ada double. Ada 2 gadget yang hidup enggak tempat sampean? Enggak, saya enggak ada. Itu IoT-nya activated itu. Ya. Tapi dari sini cuman Unison aja yang suaranya ada itu. Oke, lanjut. Jadi memang kita sekali-sekali itu harus melakukan upgrade terhadap software yang kita pasang itu gitu, Mas. Karena biasanya upgrade software itu tujuannya adalah untuk mengimprove performa dan juga untuk tujuan perbaikan dari security sistemnya biasanya. Ada ini enggak? Ada pemberitahuan dari providernya enggak tuh kalau untuk ngupdate? Jadi biasanya waktu kita mengkonfigur sistem itu ada ininya Mas, ada opsinya. Apakah kita bisa automatic update atau harus kita confirm dulu gitu. Biasanya ada pilihan seperti itu. Tapi kalau kita menginstall pertama kali harus automatic update, dia akan otomatis terupdate gitu. Tapi kalau enggak ya udah harus nunggu kita dulu yang upgrade. Ya. Terima kasih. Dan pengalaman saya juga ternyata tergantung sekali dengan sinyal Wi-Fi-nya ya. Ya. Karena begitu ngedrop itu ya nggak berfungsi lagi itu. Ya, jadi makanya saya sarankan kita pakai Wi-Fi yang mesh. Oke, terima kasih penjelasannya. Ada yang lain, Bapak-bapak? Monggo. Ya, mohon izin keluar dulu. Oh, ada pasien, Dok. Monggo, silakan, Dok. Masih banyak waktu, kawan-kawan. Kok banyak waktu? Sudah jam 9:30 nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini Mas Joni Herman muncul mau tanya. Nah, saya di sini udah jam 10:30. Di mana sekarang? Di Lombok. Di Lombok. Oh, di Lombok. Waduh, lagi santai nih. Oke, kalau begitu karena waktu juga sudah check time, sudah jam 9:30. Jadi seperti biasanya Mas Unison, jadi kita batasi sesi kita sampai jam 9:30 karena kita yang sudah sepuh-sepuh ini sudah waktunya bubuk semuanya ya, jam 9:30. Oke, Mas Unison, Bapak semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas bergabungnya pada malam hari ini. Dan mungkin ya nanti ini sedang saya copy ya, sedang saya record, nanti saya share di pakai Google Drive barangkali ya, karena filenya tentu besar sekali. Oke, Mas Unison, terima kasih. Assalamualaikum semuanya dan selamat malam Bapak semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sama-sama Mas. Kalau ada kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih. Terima kasih Dason. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak Bayaki juga. Terima kasih Mas Unison. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Unison. Terima kasih Om Son. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.